Halo semuanya, perkenalkan nama aku Rani Nanda Dewi, NPM A1A022060. Aku berasal dari kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dosen pengampuku, Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Di sini aku akan menjelaskan tentang mata kuliah pengelolaan pendidikan. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Yuk simak apa aja materinya. Yang pertama adalah A. Pengertian manajemen pendidikan. 1. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajerial. Manajemen dalam artian sempit sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan supaya dapat menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lainnya. 2. Pengertian pendidikan. Pendidikan atau education secara semantik berasal dari bahasa Yunani paidah Gogia yang berarti pergaulan dengan anak-anak. Pedagogosos adalah seorang nelayan atau bujang dalam zaman Yunani kuno yang pekerjaannya menjemput dan mengantar anak-anak ke sekolah. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pengertian manajemen pendidikan. Menurut Usman, tahun 2004.8, manajemen pendidikan adalah seni dan ilmu mengolah sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke teman-teman, selanjutnya adalah B. Unsur-unsur manajemen pendidikan. Apa sih unsur-unsur manajemen pendidikan itu? Yuk simak. Unsur manajemen menurut Usman dan Henry Payol terdiri atas sebagai berikut. 1. Man yaitu manusia, 2. Material yaitu barang, 3. Machine yaitu mesin, 4. Money yaitu uang, 5. Method yaitu metode, 6. Market yaitu pasar, dan 7. Minute yaitu waktu. Nah teman-teman, dalam teori organisasi klasik yang pertama kali diperkenalkan oleh Payol tahun 1949, manajemen membahas hal-hal sebagai berikut. 1. Tensikal yaitu kegiatan memproduksi dan mengorganisasikannya. 2. Komersial yaitu kegiatan membeli bahan dan menjual produk. 3. Finansial yaitu kegiatan pembelanjaan. 4. Security yaitu kegiatan menjaga keamanan. 5. Akuntansi yaitu kegiatan akuntansi. 6. Manajerial yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Oke teman-teman, selanjutnya adalah C. Tujuan manajemen pendidikan. Menurut Pata, tahun 2012.123, tujuan dan manfaat manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. Yuk kita lihat apa saja manajemen pendidikan itu. Yang pertama adalah A. Terwujud suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. B. Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. C. Terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. D. Terciptanya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. E. Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Oke teman-teman, pada bagian D ini aku akan menjelaskan pembagian manajemen. 1. Manajemen puncak atau top manajemen disebut juga dengan manajemen institusional atau eksekutif atau key eksekutif. 2. Manajemen menengah atau middle management disebut juga dengan manajemen administratif. 3. Manajemen pelaksana atau operating management disebut juga dengan manajemen penyedia atau supervisory management.
Oke, selanjutnya adalah komposisi keterampilan manajemen. Yuk teman-teman, kita simak apa aja komposisi keterampilan manajemen itu. Yang pertama adalah keterampilan teknik atau technical skill, merupakan kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, teknik suatu bidang khusus, yaitu ahli bedah, teknik, pemusik, akuntan. 2. Keterampilan manusiawi atau human skill, merupakan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain baik sebagai perorangan maupun kelompok. 3. Keterampilan konseptual atau conceptual skill, merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi yang meliputi A. Melihat organisasi secara keseluruhan, dan B. Memahami perubahan pada setiap bagian yang memengaruhi organisasi tersebut. Selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut Baharudin tahun 2010.55, ruang lingkup manajemen pendidikan antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 2. Manajemen personalia adalah serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien sehingga semua personalis sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Personalia sekolah meliputi guru dan pegawai lainnya. 3. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara memberikan layanan sebaik mungkin pada peserta didik. Baharudin tahun 2010.67. 4. Manajemen sarana dan prasarana. Manajemen sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 5. Manajemen keuangan atau pembiayaan. Manajemen keuangan atau pembiayaan adalah serangkaian kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Mulyasa tahun 2005.47. Manajemen administrasi. Administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Kata-kata tersebut dalam bahasa Inggris memiliki arti yang sama, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. 7. Manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Hasbullah tahun 2006.124. 8. Manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar dan mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Asmendari tahun 2012.108. Nah, teman-teman, ini adalah materi terakhir, yaitu G, prinsip-prinsip manajemen pendidikan. 12 tahun 1963, 13-17 merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan sebagai berikut. 1. Memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. 2. Mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. 3. Memberikan tanggung jawab pada personil sekolah, hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. 4. Mengenai secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan 5. Relativitas nilai-nilai. Oke, itulah tadi penjelasan materi tentang bab 1, yaitu konsep dasar manajemen pendidikan dari aku. Semoga teman-teman paham ya. Jangan lupa
like, comment, and subscribe. Bye-bye.